Sobat Nova, BTT Harana Kaisar episode 729 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terperangkap dalam mimpi berlapis penguasa ilusi mimpi, di mana seluruh kekuatan dan hukumnya dilumpuhkan hingga ia berada di ambang kehancuran jiwa. Menyadari bahwa ini masih dunia mimpi, ia mengambil keputusan ekstrim dengan menghancurkan dirinya sendiri untuk memecahkan ilusi. Taruhan itu berhasil. Xiaoyan terbangun ke lapisan realitas yang lebih dalam dan menemukan bahwa baik makhluk kuat masih terperangkap dalam mimpi. Namun ancaman sejati justru baru dimulai ketika ia berhadapan kembali dengan Qi Baihun yang kini jelas dikendalikan oleh jiwa utama penguasa ilusi mimpi yang sesungguhnya. 100 jiwa itu menampilkan 3 wajah sekaligus, dan pada saat yang sama ketiganya memperlihatkan senyum aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara mereka saling bertumpuk, bergetar dalam irama ganjil yang seolah mampu menembus kesadaran siapapun yang mendengarnya. Dunia selalu mengatakan bahwa Yang Mulia Sensi memiliki kecerdikan dan kelicikan nomor 1 di bawah langit. Kini, setelah kulihat sendiri, ternyata memang tidak berlebihan. Qi Baihun yang berdiri di hadapan Xiaoyan tidak segera melancarkan serangan. Pandangannya justru diarahkan ke kejauhan yang tak bertepi. Kehamparan makhluk hidup yang tertidur lelap tanpa akhir. Lihatlah mereka. Lanjutnya dengan nada tenang namun syarat ejekan. Begitu rakus, satu demi satu datang tanpa henti. Semua demi mencari apa yang mereka kira sebagai harta rahasia milikku. Karena itulah mereka datang ke sini untuk menyempurnakan kebangkitanku. Dengan kekuatan jiwa mereka serta esensi mimpi yang diekstraksi dari kesadaran mereka, tak butuh waktu lama bagiku untuk pulih sepenuhnya, lalu kembali menguasai dunia Sanhai. Hati Xiaoyan bergetar. Tatapannya menyapu makhluk-makhluk hidup yang tertidur rapat bagaikan lautan tanpa ujung. Saat itu ia baru benar-benar menyadari, tempat ini sama sekali bukanlah harta rahasia. Ini adalah sebuah jebakan. Seluruh harta rahasia ilusi mimpi hanyalah umpan. Sebuah perangkap raksasa yang sengaja disiapkan untuk menarik para ahli kuat masuk ke dalamnya, lalu menjebak mereka di lapisan mimpi yang bertumpuk-tumpuk. Di sanalah jiwa mereka dilahap perlahan, dijadikan bahan bakar bagi kebangkitan sang penguasa ilusi mimpi. Semuanya adalah konspirasi yang telah dirancang sejak awal. Namun Xiaoyan tidak langsung menanggapi. Ekspresinya berubah serius. Pikirannya berputar dengan cepat. Jika sang penguasa ilusi mimpi benar-benar bisa bangkit hanya dengan menyerap jiwa-jiwa itu, lalu untuk apa ia membuang waktu berbicara dengannya? Tidak ada gunanya, kecuali ia menginginkan sesuatu dari Xiaoyan. Sejak penguasa ilusi mimpi memilih berbicara dan bahkan berdialog dengannya, Xiaoyan sudah menyadari satu hal. Bahaya dalam mimpi ini memang nyata. Jika sang penguasa benar-benar berniat menjebaknya sepenuhnya, setidaknya dalam waktu singkat, Xiaoyan tidak akan mampu menembusnya. Artinya, meski Xiaoyan memiliki metode dan kekuatan untuk menghancurkan mimpi ini, ada kemungkinan bahwa pihak lawan sengaja melonggarkan tekanan. Sebuah kelonggaran yang disengaja. Rasa bahaya kini terasa nyata, bagai jarum menusuk indera Xiaoyan, membuat pikirannya justru menjadi luar biasa jernih. Xiaoyan tiba-tiba berkata dingin, "Buatlah kesepakatan. Hentikan omong kosong." 3 wajah Qi Baihun serempak menunjukkan keterkejutan, lalu berubah menjadi kegembiraan. Cerdas, sungguh cerdas. Kalau begitu, katakan, kesepakatan apa yang kau inginkan? Xiaoyan menatap lurus ke arahnya. Menyerap jiwa-jiwa itu belum tentu cukup untuk membangkitkanmu. Jika aku tidak salah, kunci kebangkitanmu yang sebenarnya adalah memecahkan mahkota emas itu. Benar atau tidak? Suara Xiaoyan bergema perlahan. Qi Baihun mengangkat tangannya dan bertepuk tangan berulang kali. Luar biasa. Aku belum mengatakan apapun, tapi kau sudah menebaknya. Dunia Sanhai belum pernah melahirkan sosok sepertimu. Jika tidak, makhluk-makhluk bodoh itu tak akan terus hidup dalam kebodohan seperti sekarang. Ia kemudian melanjutkan dengan nada serius. Sebuah krisis besar tengah mendekat, dan kau juga termasuk di dalamnya. Mengapa kita tidak bekerja sama?
Jika kau membantuku memenangkan pertempuran ini, aku akan membantumu memecahkan mahkota emas, potong Xiaoyan dengan tegas. Namun Qi Baihun justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema lama di kehampaan. Omong kosong, kecuali Jusang di masa puncaknya datang sendiri, mungkin masih ada secercah harapan. Tapi kau, setelah reinkarnasi, terlalu lemah, sama sekali tidak mungkin, ucapnya seraya menggelengkan kepala. Xiaoyan membalas dengan suara dalam, jika kau tak mempercayaiku, lalu mengapa kau sengaja membiarkanku menembus mimpi ini? Qi Baihun menjawab santai, Yang Mulia, disinilah aku harus meluruskan. Kesulitan mimpi memang berbeda-beda, tapi yang menciptakan mimpi itu sejatinya adalah diri kalian sendiri. Apakah bisa keluar atau tidak, bergantung sepenuhnya pada kekuatan kalian. Aku tidak pernah melonggarkan apapun. Namun kata-kata berikutnya justru membuat Xiaoyan semakin bingung. Jika memang demikian, mengapa penguasa ilusi mimpi tidak langsung membunuhnya saat ia masih terlelap? Mengapa menunggu hingga sekarang, bahkan tak menunjukkan niat menyerang? Dari balik kata-kata itu, Xiaoyan merasakan sesuatu, sebuah pengakuan tersirat. Benar atau tidak, hal itu tidak lagi penting. Yang jelas, secara tidak langsung, penguasa ilusi mimpi mengakui penilaiannya. Lalu bagaimana caranya kau akan membantuku memecahkan mahkota emas? Tanya Xiaoyan. Qi Baihun menjawab perlahan. Hanya aku yang tahu caranya saat ini. Di dunia Sanhai telah muncul 4 aura kuat. 4 ahli tingkat kelima, mereka datang untuk membunuhmu. Aku bisa membantumu, tapi aku butuh pengikut kecilmu. Xiaoyan langsung memahami maksudnya. Yang ia maksud tak lain adalah Goyen. Begitu kata-kata itu jatuh, mahkota emas tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Formasi larangan kuno menyala satu persatu, menyebar ke seluruh kehampaan, seolah ruang ini sendiri telah diselimuti larangan tanpa batas. Qi Baihun berkata, ras roh bola telah punah, yang di sisimu mungkin adalah sisa terakhir dari 9 dunia. Hanya dia yang mampu membantuku memecahkan segel ini. Sebagai imbalan, aku akan membantumu menghadapi krisis ini. Dan percayalah, kau tidak punya pilihan lain. Jika tidak, aku akan bekerja sama dengan penguasa Taishu untuk menghapusmu. Roh bola itu tetap akan menjadi milikku. Xiaoyan menatap tak terhitung banyaknya larangan itu. Jumlahnya begitu banyak hingga sulit dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusunnya. Ia pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang telah disinggung oleh penguasa ilusi mimpi hingga harus disegel seketat ini? Xiaoyan membalas dingin, jika aku benar-benar mati di sini, kau pikir roh bola itu masih mau membantumu? Qi Baihun tertawa keras. Itulah sebabnya aku mengajakmu bekerja sama. Ras roh bola memang tidak cerdas, tapi mereka sangat setia. Aku khawatir jika kau mati, dia justru bunuh diri. Karena itulah kita perlu bersatu. Saat itu, Xiaoyan akhirnya memahami alasan sebenarnya mengapa makhluk tua licik ini mau berbicara panjang lebar. Segalanya telah diperhitungkan dengan cermat. Dengan kibasan lengan, Xiaoyan melemparkan Goyen keluar. Matanya masih terpejam, jelas masih terjebak dalam mimpi. Suara Qi Baihun bergema, menembus jiwa. Bahkan Xiaoyan merasakan getaran di dalam rohnya. Tubuh Goyen bergerak sedikit, tapi matanya tetap tertutup. Qi Baihun terdiam sejenak, hingga Xiaoyan menepuk kepalanya. Berhenti berpura-pura tidur, percuma. Goyen langsung membuka mata dan berteriak histeris. Sialan, jangan tinggalkan aku di sini. Dia adalah musuh yang membantai seluruh bangsaku. Aku tak akan pernah membuka segel untuknya. Lebih baik aku mati bertarung atau bunuh diri. Aku tidak akan melakukannya. Amarah dan kegilaannya begitu nyata. Bahkan Xiaoyan belum pernah melihatnya seperti ini. Kini segalanya jelas. Penguasa ilusi mimpi adalah anggota ras Siming, dan seluruh ras Goyen telah dibantai olehnya. Xiaoyan menatap Goyen dengan tenang. Suara Qi Baihun terdengar perlahan. Dia adalah sahabatmu. Jika kau menolak, dia akan mati di sini. Apa kau benar-benar tega melihatnya gugur? Kemarahan Goyen terhenti sejenak. Aku bersumpah akan memusnahkan seluruh ras Siming. Jangan pernah berharap aku membuka segel itu.
Teknik segel Rasiming berasal dari hasil menelan rasku. Segel semacam ini hanya rasku yang bisa memecahkannya.